Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran kita di kelas 7. Adapun yang kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu tentang memahami isi kandungan Quran Surat An-Nisa dan An-Nahl. Ya. Sebenarnya tadi juga kemarin juga sudah kita pelajari ya tentang isi kandungannya. Namun karena memang sini materinya begitu, ya harusnya mungkin singkat aja ya. Langsung kita materi cuman nggak apa-apa supaya teman-teman banyak gambarannya, banyak wawasannya seperti itu. Oke, di sini bahwa Al-Quran didefinisikan sebagai wahyu Allah. Al-Quran itu sebagai wahyu Allah ya. Jadi Al-Quran ini adalah wahyu Allah yang menjadi mukjizat terbesar ya, Nabi Muhammad SAW diturunkan melalui malaikat Jibril. Ya. Jadi Al-Quran itu apa namanya diberikan kepada atau diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan ditulis dalam mushaf, ya. Dan ditulis dalam mushaf atau kitab, ya. Dan apa namanya diriwayatkan secara mutawatir, ya. Secara betul ya. Dan membacanya bernilai ibadah. Al-Quran berbahasa Arab dan tertulis pada mushaf mulai surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Selain itu tentu didefinisikan asal kalian dapat mencari informasi mengenai informasi Al-Quran menurut para ulama. Jadi menurut sang ulama itu seperti apa? Gitu. Intinya adalah Al-Quran itu tadi dikirimkan, diberikan mukjizat ya kepada Nabi Muhammad, atau enggak Al-Quran itu adalah wahyu, petunjuk ya, pedoman ya, pedoman diberikan kepada Nabi Muhammad gitu ya. Dan diturunkan melalui malaikat siapa tadi? Malaikat Jibril. Ditulis dalam mushaf, atau mushaf itu kitab ya. Kitab isinya tulisan seperti itu ya. Tulisan itu dari perkataan Allah. Diriwayatkan secara mutawatir ya. Dan membacanya bernilai ibadah. Jadi ketika kita membaca Al-Qur'an ya, maka bernilai ibadah. Kalau kita mau nabung untuk akhirat, baca Al-Qur'an sebanyak-banyaknya. Untuk apa? Karena untuk ibadah gitu ya. Selain tadi melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya. Al-Quran berbahasa Arab. Dimulai dari surat Al-Fatihah ya. Ketika teman-teman baca Al-Quran paling diawali dari Al-Fatihah sampai An-Nas ya. Ia menjadi petunjuk hidup, pembeda antara benar dan salah, serta rahmat bagi seluruh manusia. Itu tentang Al-Quran. Nah, kita akan bahas tentang kandungan surat An-Nisa ayat 59. Yang isinya adalah, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya, dan ulil amri atau para pemimpin tadi di antara kamu. Nah, artinya apa atau maknanya apa? Kita wajib taat kepada Allah dengan membaca atau mengikuti Al-Quran sebagai pedomannya atau sebagai petunjuknya. Kita wajib juga taat kepada Rasulullah SAW dengan apa? Dengan mengamalkan sunnah-sunnahnya, ya. Mengamalkan sunnah-sunnahnya. Ya, ada banyak sunnah-sunnah yang diperintahkan, atau dengan apa namanya mengamalkan apa yang diperintahkannya, gitu ya. Sumbernya apa? Sumbernya tentunya hadis kayak gitu. Dan kita juga terakhir ya, kita juga taat kepada pemimpin. Ya. Pemimpin itu siapa? Yang tadi ulil amri. Selama mereka memerintahkan hal-hal yang sesuai dengan ajaran Islam, artinya sesuai dengan hal-hal yang benar gitu, tidak mengandung hal yang salah gitu. Ikuti aja itu. Tentu kegiatan ini berurutan kalau pemimpin menyuruh kita pada kebaikan seperti menjaga
ketertiban, menolong sesama, jujur, maka kita wajib taat kepadanya. Tapi kalau perintahnya melanggar syariat, misalnya menyuruh korupsi atau berbuat zalim, maka tidak boleh ditaati. Misalnya kalau kita ingin mencalonkan diri, nyogok-nyogok, haram itu. Kalau niatnya nyogok ya. Tapi kalau niatnya memberi, ya memberi nih, saya pengen pengen apa namanya? Pengen nyalonin jadi presiden misalnya. Tapi saya punya duit nih 50 miliar misalnya, atau 50 triliun atau seberapa duit lah. Nah, saya ingin membagikan uang ini, memberikan sedekah bahasanya. Bukan untuk membeli suara. Kalau niatnya salah misalnya, untuk membeli suara, maka itu tidak halal tentunya. Karena apa? Karena karena menjadikan pemimpin dengan cara membeli kayak gitu ya. Artinya membeli ya, membeli suara tadi itu salah, haram itu. Maksudnya tidak boleh gitu, dilarang gitu ya. Misalnya untuk kerja juga gitu ya. Masa kita kerja dikerjain harus bayar dulu, kan lucu itu. Kita tuh nyari duit ya, bukan untuk apa bayar dulu kan gitu. Kan ada kadang-kadang ada itu ya mau kerja di sini nggak, tapi bayar dulu ya sekian juta. Kalau nggak punya duit gimana? Nah itu bukan bukan halal dan haram, tapi itu dilarang lah bahasanya tadi ya, dikoreksi tadi ya. Bukan halal dan haram, tapi memang ada kondisi ya, haramnya di situ kan gitu. Tapi memang tidak boleh lah ya. Itu dilarang lah bahasanya begitu ya, klarifikasi dulu. Artinya dilarang aja, tidak boleh melakukan itu. Nah, apa namanya? Kalau hal-hal itu tadi terjadi, ya, misal tadi itu niatnya nggak benar, saya pengen jadi pemimpin ya, tapi saya punya duit nih, saya ingin bagi-bagi aja ke masyarakat, sedekah gitu ya, atau beliin sesuatu pada masyarakat. Bahkan zaman-zaman dulu itu ada nih, dia menjadi calon kepala desa atau nyalonin jadi kepala desa, sampai dikasih tuh satu orang, satu keluarga, satu motor ya. Nggak apa-apa kalau niatnya bagus. Tapi ujungnya ditarik-tarikin lagi karena itu motornya masih masih cicilan gitu. Nah, itu. Ada juga yang begitu kan gitu. Mungkin hanya meminjamkan seperti itu ya. Nah, itu dilarang ya. Kalau hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam ya itu dilarang seperti itu. Serta di apa? Tunduk kepada kepada orang yang salah kan gitu ya. Korupsi lu harus ambil uang sekian. Aduh, jangan ya. Gitu ya. Oke, contoh nyatanya seperti apa sih dalam kehidupan ya? Kita memerintahkan atau ketika pemerintah membuat aturan menjaga kebersihan di lingkungan ya, kita patuh karena apa? Itu sesuai dengan ajaran Islam tentang apa? Menjaga kebersihan gitu ya. Dalam Al-Qur'an juga jelas ya. Kita harus menjaga kebersihan. Lalu tetapi jika ada pemimpin yang menyuruh melakukan ya kesalahan, misalnya suap ya, nyuap suara ya, beli suara ya, atau kebohongan ya, kita tidak boleh menuruti karena itu bertentangan dengan Al-Qur'an seperti itu ya. Dan tentang Anissa. Sekarang kita bahas tentang Quran surah An-Nahl ya, yang artinya yang ayat 64 tadi. Ini dia. Dan kami tidak menurunkan Al-Qur'an kepadamu, kepada Nabi Muhammad ya, kecuali agar engkau menjelaskan kepada mereka yang mereka perselisihkan, kepada mereka apa yang mereka perselisihkan, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Tadi maknanya apa sih? Maknanya atau artinya adalah Nabi Muhammad ya ditugaskan menjelaskan isi Al-Quran kepada umat manusia. Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk jalan yang benar, sebagai pedoman, ya, pedoman hidup. Ajaran dalam Al-Quran menjadi rahmat dan kebaikan bagi orang yang mau beriman dan mengikutinya. Penjelasannya seperti apa sih? Kalau kita lebih lanjut ya, ya tugas Nabi adalah menjelaskan dan memberi contoh kayak gitu ya. Misalnya Al-Quran memerintahkan untuk sholat. Nah tadi disampaikan juga disinggung. Tapi cara sholatnya diperjelaskan oleh Nabi ya dalam hadis, setelah kalian salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat ya kan gitu, di hadis riwayat Bukhari itu.
Contoh nyatanya gimana sih kandungan surat ini, An-Nisa ini ya, di An-Nahl ini, sorry. Al-Quran memerintahkan kita berzakat ya, tetapi berapa persen zakat kepada siapa diberikan dan bagaimana caranya dijelaskan oleh siapa? Rasulullah dalam hadis gitu ya. Jadi tentang zakat ya. Al-Quran memerintahkan bentuk adil atau berbuat adil dan Nabi menunjukkan contoh dengan bersikap jujur dan tidak pilih kasih ya, bahkan kepada musuhnya. Bahkan ada nih yang apa namanya yang ketika Nabi jalan diludahi teman sama orang itu. Tapi ketika orang itu sakit, bahkan orang yang paling pertama melihat orang itu sakit adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak sakit hati dia. Udah diludahi ya. Tapi tetap dia karena mungkin tadi sikapnya baik, ya, akhlaknya juga baik gitu ya. Dia melihat orang yang sakit itu. Tidak sakit hati beliau. Seperti itu. Kesimpulannya apa sih di sini gitu ya? Kesimpulannya adalah dari kedua ayat ini tentu Al-Quran adalah sumber hukum dan pedoman utama ya, dalam kehidupan sehari-hari. Hadis adalah penjelasan dan penyempurna Al-Quran karena hadis itu sumbernya Nabi Muhammad ya, yang dijelaskan oleh para sahabat biasanya ya. Ada juga yang langsung seperti itu. Terus lagi seorang apa namanya Muslim yang baik wajib mentaati Allah ya, Rasulnya dan pemimpin yang berjalan di atas kebenaran. Dan taat kepada pemimpin tidak boleh melebihi ketaatan kepada Allah gitu ya. Jadi jangan sampai pemimpin itu disembah-sembah lah istilahnya begitu. Karena kan pemimpin itu bukan Tuhan gitu ya. Ya, intinya segala bentuk petunjuk hidup mulai dari ibadah hingga perilaku sosial harus berpijak pada Al-Quran dan Sunnahnya. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, eh, apa namanya, mulai dari ibadah hingga berperilaku, ya perilaku sosial dengan masyarakat, ya harus berpijak kepada Al-Quran dan Sunnahnya. Ya, supaya apa? Karena kan tadi Al-Quran dan Sunnah itu sebagai petunjuk pedoman hidup kan seperti itu. Oke, contoh kehidupan sehari-hari juga kita sampaikan ya. Contohnya, kita waktu salat. Di petunjuk Al-Quran, dirikanlah salat di surat Al-Baqarah ayat 43. Dan petunjuk dari Nabi atau sunnahnya ya, di hadisnya, Nabi mengajarkan cara salat, ya jumlah rakaatnya dan bacaannya. Seperti itu ya. Nanti kita akan ulas aja nanti lebih lanjutnya. Menjaga amanah ya, tentang situasi menjaga amanah ya. Dalam Al-Quran dijelaskan sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak. Itu di An-Nisa ayat 58. Nabi bersabda ya itu sebagai hadisnya, tunaikanlah amanat kepada yang berhak menerimanya kan gitu ya. Singkatnya begitu. Tentang menolong sesama dalam Al-Quran juga dijelaskan dan tolong menolonglah kamu dan kebaikan dan takwa ya. Itu berdasarkan Quran surat Al-Maidah ayat 2 dan Nabi menjelaskan apa namanya? Nabi mencontohkan dengan membantu fakir miskin dan anak-anak yatim. Jadi apa namanya Al-Quran dan hadis itu ibarat kompas dan peta ya, saling terikat ya, saling nyatu. Kalau peta kan ininya ya, petanya mapnya. Kalau kalau kompas kan sebagai alatnya kemana nih? Utaranya, utaranya ke sana nih ya. Timurnya kiri nih atau seperti apa? Keduanya membantu kita agar tidak tersesat dalam menjalani hidup. Kalau hanya pakai salah satunya, arah hidup kita bisa salah. Tapi kalau kita dua-duanya, kita ikut, insya Allah hidup kita terarah damai dan diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Penjelasan di dalam Al-Quran udah jelas dan tindakan yang dilakukan oleh Nabi pun udah jelas atau dari hadis pun udah jelas perkataan atau tindakan.
Oke, saya rasa itu untuk pembelajaran kita kali ini. Nanti kita akan lanjutkan di pembelajaran berikutnya ya tentang posisi hadis terhadap Al-Quran. Saya rasa itu demikian. Terima kasih. Tetap semangat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.